Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita lanjut part 2 ya. Tadi sebelumnya saya sambil olahraga mengungkapkan suatu kebenaran tentang kasus Dice dan 29 Januari based on my true story. Dari awal story-nya saya sudah ceritakan bagaimana tentang Dice 29 Januari, Bice 29 Januari sampai pada akhirnya 29 Januari itu mengarah pada pasangan Mbak Tutut dan Mas Indra Rukmana, di mana dalam petunjuk saya pelakunya adalah Indra Rukmana, suaminya dari Mbak Tutut. Why? Kenapa? Karena di balik kejadian itu ada anugerah keadilan buat bangsa Indonesia. Ada kesaktian Pancasila berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Ada kepemimpinan Notonegoro. Dan yang lebih penting lagi, ada jati diri bangsa Indonesia yang akan menjadikan kita menjadi negara yang adil dan makmur. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara ini secara damai dengan adanya konfirmasi dan pernyataan dari keluarga Cendana kepada saya, konfirmasi kasus Dice dari Indra Rukmana kepada saya. Kenapa kepada saya? Karena di balik kasus Dice, saya menemukan jati diri dan suratan takdir saya dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan kesaktian Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesaktian Pancasila itu tidak akan mungkin ada kalau tidak ada kasus pembunuhan Dice. Dasarnya apa Pancasila sakti? Soeharto menyelamatkan Pancasila dari ancaman komunis. Soekarno pemikir Pancasila. Dan saya yang akan melaksanakan falsafah Pancasila pada negara ini dengan cara tidak memaksa kehendak kepada siapapun. Saya atas nama pribadi, bukan atas nama golongan, bukan atas nama kelompok, tapi berdasarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan luhur. Kasus pembunuhan Dice sudah saatnya kita selesaikan. Indra Rukmana dan Mbak Tutut, Mas Indra Rukmana dan Mbak Tutut untuk segera menandatangani konfirmasi yang saya ajukan dan surat pernyataan dari keluarga Cendana yang saya ajukan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ditandatangani dan tidak disetujui, maka tidak akan tercapai yang namanya negara Indonesia yang adil dan makmur. Kita semua tahu bahwa saat ini negara sedang membutuhkan banyak keadilan. Dan kita semua harus sadar bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan luhur. Ketika proklamasi itu dibacakan, bangsa Indonesia tidak perlu berkompromi sama penjajah untuk menyatakan bahwa lo pergi dong, waktunya kita merdeka. Tidak, proklamasi dibacakan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itulah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pada teks proklamasi, perhatikan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya apa? Kita memperjuangkan arti kemanusiaan dan keadilan. Disitulah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita tidak fokus atas kuasanya penjajah menguasai negara kita. Tapi dengan adanya rasa kemanusiaan, dengan rasa keadilan, maka kita memproklamirkan kemerdekaan. Sama halnya dengan saya. Saya berhak untuk hidup layak, untuk tidak diikuti lagi dengan kasus pembunuhan yang terus mengikuti kehidupan saya. Dice 29 Januari harus sudah disudahi, harus diakhiri.
Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Demikian juga dengan kita. Saya sudah katakan sama Mbak Tutut dan Mas Indra bahwa ketika kita lahir, kita dalam keadaan suci, maka ketika kita pulang kepada Yang Maha Pencipta, pulanglah dengan kesucian. Selesaikan kasus Dice. Karena di balik itu ada banyak hikmah dan manfaat yang akan saya sampaikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Saat ini saya memperhatikan, saya melihat, saya membaca tentang kasus-kasus yang ada di negara ini. Yang terakhir yang saya lihat dan saya baca adalah para purnawirawan TNI yang menginginkan wakil presiden untuk mundur dari jabatan. Wakil presiden mundur dari jabatan itu ada prosedur ya pasti. Dan kita tidak bisa yang namanya menyerang seseorang atau kelompok. Yang ada nanti itu akan menimbulkan permusuhan, keributan. Tidak ada perdamaian. Lain halnya ketika saya mengutarakan bahwa ada keajaiban pada bangsa Indonesia di balik kasus Dice. Ada suratan takdir saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya Presiden Republik Indonesia bukan dari partai. Saya bukan petugas partai. Tapi ada suratan takdir yang Maha Kuasa yang menjadikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia di balik kasus Dice. Apabila kasus Dice ini tidak diselesaikan, tidak ada konfirmasi dari Mas Indra atau Mbak Tutut, maka saya tidak akan menjadi presiden. Bagaimana orang tahu bahwa saya menjadi presiden? Suratan takdir saya ada di balik kasus Dice. Berkali-kali saya sudah katakan ke mereka, saya buat buku, saya datang ke rumahnya, saya buat beberapa vlog, saya DM Mbak Tutut, tapi sampai saat ini saya belum dapat jawaban. Jadi saya minta tolong yang bisa menghubungkan saya dengan Mas Indra dan Mbak Tutut serta keluarga Cendana, sampaikanlah salam saya, sampaikanlah kebenaran ini kepada mereka. Soeharto bukan untuk dihujat, bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki dan dimusuhi, tapi diimbangi agar tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menggantikan wakil presiden tidak dengan cara yang subjektif, tidak dengan cara menyerang individu seseorang, tidak etis. Maka ketika wakil presiden itu digantikanlah berdasarkan sistem keadilan, di mana ketika Soeharto dilengsarkan, maka yang menggantikan adalah wakilnya. Itu adalah gerakan dari bawah yang mendorong Pak Harto untuk lengser. Saya menjadi presiden itu gerakan dari Yang Maha Kuasa di balik kasus Dice. Begitu kasus Dice diselesaikan, dikonfirmasi oleh Indra Rukmana, maka otomatis orang akan bisa membaca suratan takdir saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau dari bawah, maka yang wakil menggantikan, maka dari atas adalah wakil yang tergantikan. Itu adalah keadilan. Itu kita tidak menyerang individu. Kita tidak menyerang secara subjektif. Tidak etis melakukan seperti itu. Saya pilih nomor 2. Kenapa saya pilih nomor 02? Karena saya yakin mereka akan menang dan mereka akan deal sama saya tentang kursi presiden. Di mana kursi presiden itu harus diberikan kepada saya karena di balik kasus Dice ada suratan takdir yang akan menjadikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di usia saya yang ke-55 tahun, sudah waktunya saya menjadi presiden. Saya bukan petugas partai. Saya tidak terikat oleh partai manapun. Saya tidak terikat oleh kelompok manapun untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi berdasarkan suratan takdir yang Maha Kuasa, berdasarkan sebagai balansnya Pak Harto, keseimbangannya Pak Harto, negara Indonesia tidak akan merdeka sebelum penjajahan seimbang.
antara Barat dan Timur. Antara ketika Indonesia dijajah Belanda, Indonesia belum merdeka sebelum ada penjajahan Jepang datang. Setelah ada penjajahan antara Barat dan Timur, Indonesia mencapai kemerdekaan. Begitu juga dengan kasus yang ada pada negara kita ketika Soeharto dilengsarkan. Tidak ada satupun presiden reformasi yang berhasil menyelesaikan kasus dugaan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Tidak ada. Masalah akan terselesaikan kalau kita menggunakan akal sehat. Tidak ada satu manusia pun yang mau disalahkan. Kalau Soeharto mau disalahkan, salahkan dari awal. Tapi tidak ada yang berhasil menyalahkan dia dari awal ketika ada Super Semar. Ketika terjadi Super Semar itu kemisteriusan. Misterinya Super Semar yang dirubahkah, hilangkah? Tapi semua akan terjawab dengan adanya suratan takdir. Super Semar, suratan yang dibuat oleh penguasa. Tapi Soeharto tidak turut pada penguasa, dia turut menjadi oleh yang maha kuasa. Menjadi presiden dia ikut kehendak yang maha kuasa, dan itu ada di balik kasus Dice. Ini sangat manusiawi. Negara Indonesia merdeka karena tuntutan tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang ditekankan untuk kemerdekaan Indonesia. Dan itu juga yang ditekankan oleh Soeharto ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Cikal bakalnya menjadi Presiden Republik Indonesia ada pada kemanusiaan. Atas perlakuan komunis. Begitu juga halnya dengan saya. Ketika saya menjadi presiden, maka ada kemanusiaan yang ditimbulkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada karakter yang adil yang ditumbuhkan. Itulah kenapa saya sudah saatnya menjadi presiden dan meminta konfirmasi kasus pembunuhan Dice oleh saudara Indra Rukmana dan Mbak Tutut Soeharto. Agar tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan kita akan menyelesaikannya secara damai. Damai kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak takdir dan kehendaknya. Tidak ada. Saya juga. Tapi kalau saya diem, saya tidak bicara, itu artinya sama juga saya membiarkan semua yang terjadi pada negara ini. Saya tidak diem loh. Saya sering menulis surat secara diam-diam konfidensial ke beberapa pejabat. Terus karena ini adalah menyangkut masalah pribadi saya. Pribadi saya yang disangkut pautkan dengan Dice 29 Januari. Ketika saya harus dihianatin dengan pacar yang 29 Januari, ketika saya harus dikeluarkan dari perusahaan, ketemu dengan Dice 29 Januari. Lalu saya juga harus bercerai dari rumah tangga saya karena ada 29 Januari Dice. Mau sampai kapan? Saya diikutin sama kasus pembunuhan yang tidak saya lakukan. Tapi di balik itu semua ternyata saya menemukan jati diri saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan karakter saya yang bebas dan netral. Saya tidak ikut kelompok manapun. Saya tidak ikut partai manapun. Karena saya menjadi presiden bukan berdasarkan partai. Tidak melalui partai. Tapi melalui kebenaran dan keadilan yang ditegakkan. Sama seperti Soekarno, Soeharto, dan saya. Kita out of the box menjadi presiden. Soeharto tidak turut perintah Soekarno. Dia menyelamatkan negara untuk menjadi presiden. Saya, sama halnya, saya tidak ikut partai. Kenapa? Karena saya tidak memihak pada kelompok tertentu untuk menjadi presiden. Biarkan mereka antar partai saling bersaing. Mereka saling merasa benar. Mereka sedang berusaha. Saya tidak mengintervensi apapun, tapi saya mengungkapkan suatu kebenaran di mana kebenaran ini harus kita terima. Kalau kita tidak terima, bangsa ini akan kehilangan jati dirinya. Di balik kasus Dice ada suratan takdir yang menjadikan saya sebagai presiden Indonesia, dan ini pun akan menyangkut persoalan yang terjadi pada bangsa ini, asli atau palsu.
Pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi presiden adalah Indonesia asli. Syarat menjadi presiden Republik Indonesia adalah Indonesia asli dalam Undang-Undang Dasar 45 harus kita cermati sebelum diamandemen. Kenapa? Para pendahulu yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mereka mengeluarkan suatu peraturan. Mereka itu berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan tuntutan yang terlalu, karena mereka tahu bagaimana bangsa ini bisa merdeka. Bangsa ini merdeka bukan karena lebih modern peralatannya melawan Belanda, hanya dengan bambu runcing. Tapi yang lebih berbicara adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan keinginan luhur. Kita punya ijazah, karena tidak ada keinginan luhur, maka akan terjadi yang namanya pemalsuan. Apakah ijazahnya asli atau palsu kan kita nggak tahu. Apakah dia orang Indonesia asli atau palsu yang jadi presiden kan kita nggak tahu. Tapi dengan adanya kebenaran yang saya bawa, maka akan terjawab sudah bahwa diciptakan alam yang seimbang oleh Yang Maha Kuasa, itulah yang namanya takdir. Ada pagi, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada asli, ada palsu, ada 6, ada 9. Semua itu berbicara. Dan itu semua adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus kita syukurin. Kita syukurin dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Negara ini adalah negara kaya, gemah limpah loh jinawi dengan kekayaan alamnya yang seharusnya bisa kita kelola dengan baik untuk menjadi negara yang maju. Tidak dengan saling menjatuhkan, tidak dengan saling menunjuk-nunjuk kesalahan. Jari, satu tunjuk jari, kita nunjuk kesalahan orang, satu. Ingat, kita ada 3 jari yang menunjuk pada diri kita. Satu kesalahan kita tunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk arah pada diri kita. Tidak ada satupun pemimpin yang sudah melakukan hal yang terbaik pada negara ini yang mau disalahkan. Semua pasti merasa paling benar. Dan ketika kebenaran itu hadir, maka berpikirlah secara bijak, berpikirlah secara lapang. Semua terjadi atas takdir dan kehendak Yang Maha Kuasa. Kita hidup bernegara berproses untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tidak ada tuntutan ketika Soeharto menyelamatkan negara ini. Perjuangannya adalah ketika dia ikut agresi Belanda kedua, ikut mengusir Belanda dari muka bumi Indonesia. Padahal proklamasi sudah digaungkan pada tahun 45. Agresi Belanda terjadi tahun 48. Soeharto ikut dalam agresi itu, membela negara Indonesia. Terjadi G30 SPKI, Soeharto berjuang pula menyelamatkan Pancasila. Itu jasa besar yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden reformasi setelahnya. Maka ketika Prabowo menjadi presiden, tuntutan rakyat awalnya itu kan reformasi adalah menyelesaikan kasus dugaan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Tidak ada terselesaikan. Kasus Soeharto belum selesai. Kalau mau diselesaikan, ada di balik kasus Dicer. Semua kita bisa selesaikan secara baik-baik dan damai. Karena negara ini adalah negara yang cinta damai, bebas dan netral. Sebagai negara yang menjadi poros dunia di antara 2 benua Asia dan Afrika, di antara 2 samudra Hindia dan Pasifik, kita ada di tengah-tengah. Kita ada di area strategis yang bisa menguntungkan buat kita dalam era perdagangan bebas. 1 poin kita sudah menang dari negara lain. Kita punya QRIS, kita punya GPN, itu yang menggembirakan buat saya melihatnya. Karena negara kita sudah tidak lagi keuangannya dipantau oleh mereka. Bahkan ada beberapa dari negara-negara lain yang sudah apply ke negara kita untuk menggunakan sistem kita. Itu adalah kemajuan, itu adalah inovatif.
Kita bukan lagi sebagai follower, tapi kita sebagai inovatif. Dari inovatif itulah kita harus keluar dari persoalan yang ada saat ini. Mari kita bergandengan tangan, jangan lagi mencari-cari kesalahan. Kita ambil hikmah dan manfaat di balik kasus Dice. Sudah saatnya saya menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mbak Tutut, Mas Indra minta tolong segera ditandatanganin, dan keluarga Cendana juga minta tolong ditandatanganin. Tidak ada pengadilan yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Persoalan dugaan kasus KKN itu hanya terselesaikan dengan kebersihan hati nurani kita. Ketika dilahirkan kita dalam kondisi bersih, maka ketika pulang pun kita harus dalam kondisi bersih. Apapun yang menjadi persoalan dalam negara ini, dalam hidup kita, adalah menjadi suatu pembelajaran bagi kita, bagi diri kita, dan bagi bernegara. Hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei 2025. Mari kita ambil pembelajaran hidup yang selama ini terjadi. Kasus Dice terjadi adalah merupakan takdir dan kehendak yang maha kuasa. Di balik kasus itu ada banyak hikmah dan manfaat yang harus kita ambil untuk menjadi negara kita merdeka, untuk menjadi negara kita yang adil dan makmur, yang mencintai perdamaian. Tidak menyalahkan, tidak menunjukkan kesalahan orang lain, tapi mengambil hikmah di balik suatu persoalan adalah suatu kebijaksanaan. Hanya orang bijak yang bisa mengambil hikmah di balik suatu persoalan. Penurunan wakil presiden tidak akan terjadi bila mana kita masih terus menunjuk kesalahan orang lain, merasa diri kita adalah paling benar, merasa diri kita adalah yang lebih berpotensi. Kebenaran tidak seperti itu. Kebenaran tidak merasa dirinya paling benar. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan suratan takdir tidak akan menjadi presiden sebelum ada konfirmasi dari Indra Rukmana dan Mbak Tutut untuk pernyataan keluarga Cendana. Soeharto tidak pernah dituntut untuk mengisi kemerdekaan dengan yang baik dan yang benar pada tempatnya. Tidak, karena sudah ada bagiannya. Soekarno merebut kemerdekaan, Soeharto mengisi kemerdekaan. Saya bagiannya adalah membenahi, membersihkan isi kemerdekaan. Sehingga dengan kebersihan, keindahan yang ada pada negara kita, orang akan merasa nyaman sebagai negara yang berada di tengah-tengah, menjadi porosnya dunia, akan menjadi surganya dunia bagi negara-negara lain dalam era globalisasi. Disitulah berkah dan rahmat Allah akan datang kepada negara kita, menjadi negara yang melampaui bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Itulah keberkahan yang banyak di balik kasus Dice yang senantiasa mengikuti kehidupan saya sejak saya SMA sampai dengan saat ini. Saya harus selesaikan. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Mohon disampaikan video saya ini kepada bangsa Indonesia, terutama khususnya untuk Mas Indra Rukmana, Mbak Tutut, dan keluarga Cendana. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan adalah milik Allah. Tapi suratan takdir, kuasa Allah pada manusia, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Salam sejahtera. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.